Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Madul Ahzam, SPDI, Guru PAI DBP SD Negeri Arif Rahman Hakim, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi hikmah berteman tanpa membedakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Putri. Siapa? Putri. Putri. Putri kenapa Putri? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Putri segera sembuh dan segera ikut melaksanakan pembelajaran dengan kita ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Bintang. Bintang siapa Bintang? Oh, sedang ada keperluan ke Tangerang. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Ya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Pembelajaran minggu kemarin ya, kita sudah mempelajari tentang persaudaraan Islam, di mana ada 3 ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan juga pembelajaran kemarin sudah mempelajari tentang bagaimana kita berteman dengan yang berbeda agama. Dalam cerita yang sudah kalian baca, yang sudah kalian lihat di buku ya, yaitu tentang bagaimana kisah Rasulullah dengan pengemis buta Yahudi itu ya. Nah, di situ kan bahwa kita dianjurkan untuk tidak membeda-bedakan teman. Nah, hari ini kita akan belajar hikmahnya, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ya, nanti kita akan mempelajari ya, apa sih hikmahnya kalau kita berteman itu tanpa membedakan agama. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita lihat di sini. Nah. Tujuan pembelajaran hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian bisa menemukan hikmah ya, berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Terus kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Ya. Yang kedua, menjelaskan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan. Nah, ini mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Kemudian yang keempat, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Kemudian yang kelima, menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajarannya kalian nanti lihat video ya, video. Setelah itu kalian akan tiap kelompok akan mengerjakan
lembar kerja. Nah, setelah berdiskusi, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Baiklah, mari kita simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Simak baik-baik ya. Dalam video tadi ya, yang sudah kalian lihat, ya, apa jalan ceritanya seperti apa itu? Ada yang bisa mengungkapkan? Bagaimana? 4 orang berteman, yang berbeda agama ya. Tadi ada yang sholat 3 orang, berarti 3 orang Muslim, 1 orang Kristen. Ya, mereka berteman kemana-mana bareng di situ. Tetapi ada satu hal, ya, yang apa? Tidak dilakukan bersama-sama, yaitu ketika beribadah. Ya, ketika sholat, yang Kristen menunggu di luar. Ketika Kristen juga beribadah, ya, 3 orang temannya ini yang Muslim menunggu di dalam video seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih? Ya, pertanyaannya adalah kenapa kita harus ketika berteman itu tidak membeda-bedakan agama? Kenapa? Terus yang kedua, keuntungannya apa ketika kita berteman tanpa membedakan? Itu 2 pertanyaan permasalahan ini. Nah, 2 pertanyaan itu sekarang Bapak akan kasih di LKPD ke setiap kelompok, diskusikan ya bersama teman-teman kelompoknya, lalu nanti apa? Dipresentasikan di depan kelas. Siap ya? Oke. Siap. Wah, akan membagikan LKPD-nya. Silakan diisi nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya, silakan berdiskusi ya. Dan jawab pertanyaan. Ya, yang ada di depan juga sama ini ada nih. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Dan yang kedua, apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Ya, silakan berdiskusi. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Tulis.
ditulis jawabannya di sini. Dan ya, silakan berdiskusi. Kenapa kita yang pertama dulu ya? Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Kenapa? Apa alasannya? Nah, kalau kenapa berarti jawabannya karena ya. Pertama karena apa? Yang kedua, apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Apa keuntungan? Silakan ditulis. Silakan didiskusikan dengan Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah, mari kita dengarkan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Oke, siapa yang mau duluan untuk mempresentasikannya? Siapa? Kelompok mana? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 siap? Oke, silakan. Kita silakan. Ya, kelompok 1 yang kelompok lain untuk mendengarkan akan mempresentasikan. Silakan, Pak Wasis. Ya, udah maju di sini. Coba di sini, guys. Nah. Ya. Silakan. Kelompok 1 yang lain dengarkan. Kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Karena semua manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati. 2. Apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Menciptakan perdamaian. Bagus ya? Bagus. Oke, silakan. Berikutnya kelompok mana? Siapa yang mau kelompok berikutnya? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2, silakan. Silakan ke depan semuanya untuk mempresentasikannya. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan. Tadi Bapak dengar ya, itu juga kalian dengar semua. Presentasi dari kalian ini sangat bagus ya, banyak jawaban-jawaban ya. Bagaimana, kenapa sih kita harus tidak membeda-bedakan teman ya, membeda-bedakan agama ketika berteman, dan juga apa sih keuntungannya? Nah, ternyata banyak ya yang sudah kalian tadi utarakan, dipresentasikan di depan. Nah, hari ini kita akan lihat atau kita akan pelajari hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang sudah tadi kalian itu ya. Nah, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ini pertanyaan yang tadi di LKPD. Kenapa kita harus tidak membeda-bedakan agama ketika berteman? Terus apa keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama? Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, setelah mempelajari tentang sikap berteman tanpa membedakan, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ternyata keuntungan kita berteman tanpa membeda-bedakan agama itu keuntungannya besar. Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Apa saja Pak hikmahnya? Nah, pelajari bersama. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Sikap saling menerima perbedaan antara sesama manusia ya dapat menciptakan perdamaian. Nah, perbedaan ini yang tadi itu kenapa bisa terjadi kerusuhan? Karena tidak saling menghargai. Tapi kalau kita misalkan saling menghargai perbedaan, nah, akan menciptakan perdamaian. Baiklah,
Mari kita membuat kesimpulan pada pelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari mempelajari hikmah berteman tanpa membeda-bedakan agama? Apa? Yang pertama apa? Hikmahnya apa? Kesimpulannya? Kita harus apa? Sebenarnya saling menghormati. Terus tidak membeda-bedakan agama. Terus saling menghargai. Kemudian hikmahnya apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Apa hikmahnya ketika kita berteman tanpa membeda-bedakan agama? Tadi apa? Dicintai oleh Allah. Ya, selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen sumatif ya untuk pelajaran hari ini untuk mengetahui bagaimana kalian menerima pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian bisa dikerjakan langsung di kertas ini ya. Dikerjakan di kertas ini, silakan langsung saja dikerjakan yang sudah menerima. Jangan lupa diberi nama ya. Dikerjakan. Silakan. Silakan ya. Sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan di depan di sini. Silakan kumpulkan di depan. Yang sudah silakan kumpulkan di depan. Yang sudah silakan kumpulkan. Ya rapi, jangan dilempar yang rapi. Ya, rapi. Untuk materi minggu yang akan datang ya, yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Mungkin waktunya kita sebentar lagi ya, kita akan melaksanakan kurban di masjid-masjid ya. Terus di TV juga kita sudah melihat bahwa beberapa kloter sudah berangkat. Nah, kita nanti di depan kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan rukun hajinya, syarat hajinya bagaimana. Terus tentang kurban juga nanti kita akan mempelajari bagaimana hewan-hewan apa sih yang boleh menjadi hewan kurban. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.